Ini adalah gereja yang pernah dibakar pas kerusuhan ini dan masih masih dibangun. Jadi ini apa ini tempat ini, Pak? Jadi ini kuburan massal tragedi Poso, karena tragedi Poso itu berjilid-jilid dan banyak tempat yang konfliknya. Jadi mayatnya dibawa semua di sini. Ini mayat-mayat dari korban keluarga Muslim. Jadi kalau angka korban jiwa saya kurang tahu pasti ya kalau secara angka. Tapi yang pasti secara penderitaan pasti semua orang Poso jadi korban. Tidak ada yang menang, semuanya Tidak. kalah itu ya. Bahkan bukan Muslim atau Kristen, Hindu pun juga jadi korban. Rumahnya juga kebakaran, iya. Karena mereka tidak akhirnya dihitung sebagai orang Muslim atau orang Islam kan. Jadi mereka juga jadi korban konflik yang jarang sekali dicatat dalam sejarah korban kerusuhan agama di Poso itu. Sebetulnya bibit-bibit dendam itu masih ada nggak sih? Still there. Makanya itu yang jadi tantangan dan ancaman kita ke depan yang harus terus kita. Makanya menguatkan proses perdamaian itu sangat penting agar kita jangan mengulang sejarah lagi. Setelah 1 bulan berkontemplasi di rumah, kami akhirnya melanjutkan perjalanan kembali untuk keliling Indonesia. Kami terbang dari Jakarta pada awal Januari tahun 2020. Kami akan memulai kembali perjalanan dari Sulawesi Tengah. Sekarang kita menuju ke Palu. Pesawatnya kita akan berangkat sekarang sekitar jam 4.11. Kita juga udah siap sekarang mau jalan langsung ke Palu. Pesawat kami terbang saat matahari belum terbit. Ini adalah pesawat pertama yang terbang langsung ke Palu. The luggage bin and some items may be filed, and before disembarking, please take out personal belongings so there is nothing left behind. Sekarang kita udah di Palu, sedang sarapan dan nyampainya jam 8 pagi. Sekarang habis sarapan kita mau melanjutkan ke Tentena, ketemu sama Om Heri. Sama ngambil moti juga sih, ketinggalan moti. Ya perasaannya gimana udah nyampe sini? Ngantuk. Balik lagi. Oke. Tadi kamu udah bilang Dari Palu kami menggunakan mobil umum untuk menuju kota Tentena. Di jalan, puing-puing bekas gempa masih terlihat di mana-mana. Gempa Palu terjadi pada akhir September 2019 berkekuatan 7,7 skala Richter. Selain menimbulkan tsunami, gempa ini juga mengakibatkan likuifaksi di berbagai tempat.
Perjalanan menuju Tentena berjalan lancar. Jalan di kawasan kebun kopi kini mulai terlihat jelas. Sebelumnya kami melewati jalan ini pada malam hari ketika mengantar jenazah Wayan dari Tentena ke Palu. Jalannya tadi tahu nggak deh? Dan itu nih kita waktu ngantar jenazah itu 5 jam, bisa dibayangin kecepatannya kayak perjalanan kayak tadi. Apa inget tidur gini? Ini masih kecil. Ini ya. Siapa nih? Itu buntutnya lucu banget. Akhirnya kami tiba di Tentena menjelang maghrib. Si Moti langsung dihidupkan agar akinya tidak soak. Ini Mas Heri, tempat kita nitipin Moti. Jadi ibu angkatnya Moti, bapak angkatnya Moti, sama di sini. Iya. Baik-baik aja kan, nggak nakal ya? Iya, nggak nakal. Banyak yang datang teman-teman. Iya. Hari ini kami berencana akan meninggalkan kota Tentena menuju Poso. Untuk persiapan perjalanan, kami mengisi dulu air bersih. Kapasitas toren Moti mencapai 200 liter. Air sebanyak ini akan kami gunakan untuk memasak, mandi, dan keperluan lainnya selama 3 hari ke depan. Bisa kita saat ini sedang menunggu Mas Heri untuk melanjutkan perjalanan ke Poso. Mas Heri sendiri sedang menjemput kawannya yang ikut bersama kami ke Poso. Dan perjalanan dari Tentena ke Poso sendiri sekitar 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 70 km. Di Poso kita akan bertemu dengan Mas Wawan, yaitu netizen yang banyak membantu kami selama pemulangan jenazah almarhum Wayan dari Lembah Badak ke Garut. Ya, kami tadi sudah keliling kota Tentena untuk mengantarkan keluarganya Om Heri merasakan si Moti jalan-jalan. Ini joyride, dan setelah di joyride ini kami akan langsung ke Poso. Beginilah kondisi jalan menuju Poso. Jalannya bagus dan nyaman. Sebelum masuk kota Poso, kami minggir dulu untuk menikmati buah lokal. Ini dari hutan Pak atau dari mana nih? Mas. Sangkut ya. Can we eat one? Silakan. How can I eat it if it's not open? Ini durian guys. Durian Ini dari dijual satu ikat begini ya Pak? 35 satu durian ikat dari begini. mana ya ini? Kalau tidak enak Oh, misalnya Tentena boleh Poso. ditukar atau Lagi musim. dapat ganti atau Satu Indonesia juga Harus musim. pilih Waktu di di awal. Jakarta saya juga lihat musim. memilih di awal ya? Kalau ini berapa? 60. 360. Tidak boleh kurang. Apa bedanya? Lebih besar kayaknya ya. Yang ini Ini berapa? 65.
Manis ya? Coba. Coba yang ini. Masih kurang Jok. Miss Lini Sigilipu, kawan Mas Heri, membantu kami menawar harga. Bapak penjual durian ini ternyata mempunyai alat khusus untuk membuka durian. Alat ini konon dibuat sendiri. Kami lumayan takjub karena baru melihat cara kerjanya. Ih, keren banget ini bikin sendiri ya, Pak? Baru tahu loh. Iya. Udah ada tahu di video-video gitu. Oh, canggih. Tes, silakan tes. Tes. Ayo, Miss. Coba, Miss. Saya panggilnya Miss aja. Manis, enak. Manis tuh. Gimana Sama rasanya? semua, Pak. Rasanya manis dan kayak Itu musangking dia, gitu. Mas Ari. Ayo. Heri ambil yang kita gersen ini Heri. Mana? Heri, merah-merah. Apa le ini kasih yang. Hakim bisa sampai naik tuh. Kim, balompat Kim. Balon. Apa kalau makan? Kalau durianku Kim, dek, Mangkoni. Mangkoni. Mai mangkoni. Oh, makan. Mangkoni. Miss, coba Miss. Ada ulatnya itu. Makin enak mana? Cocok. Dari di Palu ke Tentena kan kita buka jendela karena tidak ada AC. Tiap sebentar bawa durian. bawa durian lagi. Enak. Dagingnya lebih tebal. Rasanya manis. Udah ada pahit-pahit sedikit. Canggih, kita juga baru tahu. Canggih. Ini alat sintan. Alat mesin pertanian. Ngajar dorang. Di Jawa aja nggak ada ini. Iya, baru saya punya ini. Ini kucing tidur. Kucing tidur namanya. Enggak. Saya selalu bilang yang itu tuh yang satu kayak gini kucing tidur. Oh, yang satu itu kucing gitu ada tidur. istilahnya. Rasanya gimana ini? Om, saya beneran tanya, ini buat sendiri kah atau ada orang jual? Iya, buat sendiri. Buat sendiri, Nam? Oh ya? Ya, tadi kita sudah puas makan durian. Tadi berlima, nggak tahu berapa butir yang kita makan. Dan sekarang juga sedang dibungkus untuk oleh-oleh ke Mas Wawan nanti di Poso. Dan harganya sangat murah. Tadi kita bersama-sama makan banyak, sekitar 155.000 saja. Dan rasanya tentu saja adalah sangat nikmat dan enak. Inilah durian khas dari kuku Tentena Poso. Selama di kota Poso, kami memilih Gor Kasintuwu sebagai base camp. Karena aku biasa ngeliat apa gitu. Sekarang kita akan jalan-jalan keliling kota Poso bareng Om Wawan. Halo. Local hero salah satu di Poso. Amin. Udah tercatat sih local hero Di mana ya? di keluarga Kusmajadi. Oh iya, thank you so much. Sama nanti malam bakal sharing story juga. Oke. Sekarang mau kemana aja jalannya, Ki? Kemana ya? Keliling, Keliling kotanya. keliling history, Ya, the history. secret story of Poso. Dark history atau apa ya ini? Yeah, can be dark and bright. Dark history. Oke. Kami diantar Mas Wawan dengan kendaraan lebih kecil sebab jalan yang akan ditempuh kemungkinan sulit dilalui Moti. Oh, di SMP ya. Jadi dijemput sama. Oke. Jadi 98 itu konflik pertama itu justru bukan konflik agama. Jadi konflik ada dua kelompok, perkelahian dua kelompok keluarga besar. Kebetulan, iya, mereka itu apa namanya keluarga dari keluarga Muslim sama keluarga Kristen. Nah, tapi waktu itu bawaannya belum agama, jadi kita ngungsinya masih bareng. 98 itu di sini pusat pertama yang habis-habisan dibakar. Ini bekas area
terminal antar kota. Oh, ini terminal. Ini dulu terminal antar kota, karena kejadian itu dia nggak pernah dibangun lagi. Jadi dibangun kerja di tempat timbang ya. Nah, jadi 98 itu yang dicari dulu tuh keluarga Herman Parimo yang dianggap paling bertanggung jawab. Jadi bukan agama. Jadi tapi dibakar semua ini karena ini dulu pusat kota begitu. Ini kan kilometer 1. Jadi di sini pertokoan apa semua ini dibakar habis-habisan karena tempat massa berkumpul begitu. Awalnya perkelahian. Tapi perkelahian kolektif itu mulai memicu dari 98. Jadi pas 2000 ada perkelahian lagi. Awalnya di sini, di terminal ini. Kenapa terminal ini? Karena terminal ini kayak meeting plot begitu ya, meeting pot. Jadi melting pot ya, tempat bertemu orang dari kota sama orang-orang dari sini yang mayoritas ini kan kampung Minahasa sama mayoritas orang lokal. Nah, itu ketemunya di sini, dan terminal antar kota itu kan tempat orang ketemu karena akses transportasi dan sebagainya. Makanya kemudian dia berantemnya jadi gampang gede gitu. Itu awal dari dua keluarga itu berantem, apa yang menjadi penyebabnya, pemicunya? Urusan pribadi. Kalau nggak salah itu masalah kecelakaan atau apa, jadi ada yang tabrak siapa gitu. Terus tapi kemudian masing-masing anggota mengarahkan massa. Iya, dan membuat keributan di sini. Membuat keributan jauh lebih besar karena kebetulan si orang itu kan orang di wilayah Sayo. Nanti kita sebentar ke sana. Jadi ini dulu terminal ini, banyak agen, di tengah ini ada bangunan. Itu masih ada musola lamanya. Saya kecil di sini karena saya jualan es di sini waktu SD. Kan kalau ada bus masuk itu jualan es tuh, masuk ke sana. Jadi mereka bencinya bukan lagi ke kelompok A atau person atau keluarga, tapi ke agama. Karena waktu itu berantemnya si orang A sama B ini lari sampai ke depan masjid, dibacoknya di depan masjid. Yang korbannya itu pemuda muslim berantem sama pemuda non muslim. Nah, isunya di blow up, diprovokasi. Nah, karena terminal ini jadi tempat ketemu, tempat massa berkumpul. Jadi yang muslim ketemu di bawah sana, yang Kristen di sini. Tengahnya ada aparat. Saya bilang waktu saya kecil nontonnya di mana? Di pos monyet, itu posnya. Sekarang udah dibangun. Dulu itu besi-besi posnya. Sejarah itu ya. Jadi saya di situ sepedanya saya parkir, si masanya merasak masuk ke atas karena mau serang ini kan. Tapi polisi di tengah tuh, polisi tembak pakai tembakan, cuar. Saya lari. Saya lari ke bawah sana, mama saya di rumah sini ditinggal. Jadi nggak bisa pulang karena diblokir jalan toh. Tapi akhirnya tembus juga karena masa ngamuk itu banyak banget. Nah, awalnya hanya rumah-rumah warga dibakar. Jadi ini kebakar semua kan. Tapi ketika provokasi ditemukan massa menemukan korban yang katanya itu korban muslim, marahnya mereka double. Tapi kalau saya mau bilang itu bukan orang lokal juga yang bakar. Gereja akhirnya dibakar. Karena orang yang datang ke Poso ini sudah banyak, orang dari luar Poso, orang dari Parigi, Ampana datang ke sini. Tapi ya dengan trek-trek dan mereka datang karena itu isunya sudah bukan isu sudah bukan isu perkelahian kelompok A atau kelompok B, tapi kelompok muslim sama kelompok Kristen. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena komunitas Islam sama Kristen yang ketika konflik itu membuat segregasi yang sangat jelas. Jadi batas Islam itu sampai sini. Nanti di situ kita dapat pompa bensin, sampai situ saja, sebelah sana sudah Kristen semua. Itu segregasi yang kelihatan banget jelas. Tapi sebelum itu kita ke Kubur Raja Poso ya. Ini Kubur Raja Poso. Kan duluan masuk di Poso toh, melalui perdagangan dan lalu lintas pesisir laut. Nah, kemudian misionaris Belanda masuk, itu disambut sama keluarga muslim, namanya keluarga Baso Ali. Dibilang jangan sebar agama di sini, sebar agama di atas. Which is itu kan masyarakat pegunungan. Nah, kemudian dia bertemulah sama Raja Poso. Raja Poso itu punya agama sendiri. Orang Pamona itu punya agama lokal namanya Molamoa. Raja Poso bilang silakan, yang penting menyebarkan dengan kebaikan toh, karena dia punya maklumat sendiri untuk menerima setiap orang yang datang. Nah, Raja Poso itu namanya Talasa.
atau punya istilah lain disebut Mokole Bangke. Ini kuburnya. Dia wafat tahun 1947. Jadi ini raja terakhir ya? Iya, raja terakhir yang sempat juga ada kontroversi karena menurut orang lokal Poso, dia juga ini diangkat jadi raja karena kepentingan Belanda. Tapi itu kontroversi yang juga saya tidak bisa klarifikasi kebenarannya benar atau tidak, itu cuma yang saya dengar-dengar. Dan tapi Raja Thalassa ini menariknya, dia nggak pernah mau menganut agama Kristen atau Islam. Karena dia bilang gini, saya ini rajanya orang Poso, bukan rajanya orang Kristen atau rajanya orang Islam. Walaupun anak-anaknya menganut agama Kristen. Oh, Kristen. Agamanya seperti apa? Namanya Molamoa, itu agama lokal. Agama nenek moyang. Makanya lihat sini, nggak ada atribut agama apapun di dalam kuburnya ini. Kalau melihat nggak ada sama sekali, nggak ada salib, nggak ada apa. Sementara kalau anak-anaknya ada, kalau lihat di bawah, Iya. nggak ada kan? Iya. Karena dia nggak pernah memilih mau jadi agama Islam atau jadi agama Kristen. Ditanya kenapa? Karena dia mau jadi rajanya orang Poso. Karena orang Poso itu semua. Gitu. Kerajaan Poso itu berdiri pertama kali tahun berapa ya? Yang terdeteksi dalam sejarah terdeteksi. Saya kurang tahu kalau berapa, kapan dan ini. Cuman memang salah satu suku besar itu kan suku Pamona yang punya kerajaan sendiri, kayak gitu. Dan ini raja keberapa? Tidak tahu juga. Yang saya tahu ini raja terakhir. Oh. Nanti mungkin kita bisa lihat. Nanti kita bisa ketemu keluarganya kalau mau lebih tertarik lihat. Oh, tapi tidak ada museum atau apapun ya di sini. Kerajaannya, dia dulu punya rumah raja di Lombogia karena waktu kerusuhan tahun 2000 dibakar. Dan sampai sekarang nggak pernah dibangun lagi. Masih ada kesisa ininya apa? Tiang-tiangnya. Itu rumah panggung besar. Menurut tadi ada pertanyaan ada dia. Kekuasaan kerajaan Poso sampai mana ya? Dari Poso, kota Poso. Jadi suku besar Mori, Pamona, Lore itu adalah kerajaan di masa dulu. Nah, kerajaan Poso itu termasuk yang cukup luas sampai Tentena. Jadi suku Poso pesisir sini. Berarti Poso. Mori itu yang di Tentena. Sampai ke itu apa Morowali. Morowali itu Mori sebelah sana. Ampana lain lagi, ada lagi Ampana lagi. Oh, Lore itu lain lagi. Lain. Berarti mereka tidak di bawah kekuasaan Tidak, Poso beda. saat ini. Cuman yang mempersatukan mereka ini salah satunya agama, karena ketika misionaris Belanda masuk, dia direkatkan dengan agama. Tapi Raja Thalassa ini kan punya istri banyak. Salah satu istrinya justru kawin dengan keluarga Parigi yang Muslim. Jadi dia sangat pluralis sebenarnya. Dia punya maklumat itu yang dia bilang pakai bahasa lokal. Saya tidak tahu bahasa lokalnya. Yang itu maklumat raja yang dia bilang Tasi Tomini atau Toluk Tomini tidak saya pagari. Mau orang Gorontalo, orang apa yang mau datang selama dia bangun Poso silakan. Asal jangan menumpahkan darah di Poso. Jadi kalau definisi orang Poso ya siapapun yang datang di sini. Jadi terima dengan tangan terbuka ya. Salah satu misionaris itu Dr. Adriani dan Dr. Guit. Itu dokter Belanda, antropolog yang bawa agama di Poso, tapi dia mempelajari kebudayaan dan social life di Poso, suku Pamona khususnya itu tidak dia izinkan untuk dikuburkan di Belanda karena menurut dia sudah memberikan kontribusi besar di Poso untuk mempersatukan suku-suku yang dulu berantem melalui ikatan agama itu. Nanti kita bisa lihat kuburnya. Misionaris Belanda pertama disambut di Poso itu disambut oleh keluarga Muslim. Tokoh Muslim, namanya Baso Ali. Berarti Muslim sudah duluan ada di sini ya? Tapi wilayah pesisir. Iya. Jadi wilayah melalui perdagangan. Jadi sekitar 100 tahun Poso itu toleransinya tinggi. Sangat tinggi dan itu dijaga sampai sebelum 98 dia pecah. Cuma kan gap sosial juga kuat, itu yang kemudian salah satu men-trigger. Lucu sebenarnya kalau ada superioritas jadinya ya. Kalau misalnya ada salah satu umat yang merasa I'm the owner, saya orang Poso, iya, padahal bukan. Nggak bisa gitu, karena memang tidak seperti itu asal usulnya gitu. Karena definisi orang Poso itu, makanya dibilang bukan orang Pamona, orang Poso. Definisi orang Poso itu mau suku apapun, suku Pamona, suku Gorontalo, selama dia berkontribusi dan membangun Poso, dia orang Poso. Termasuk itu ya, yang orang Belanda itu. Iya. Itulah pentingnya mempelajari sejarah secara sungguh-sungguh ya, karena dari situlah nilai-nilai asal, nilai-nilai luhur akhirnya bisa tergali dan dipakai hari ini seharusnya. Merekatkan kembali ya. Sangat
simbol agamanya. Ya, semua pasti. Gabung. Nggak ada perbedaan di sini udah. Nasrani. Kalau pastinya saya kurang tahu ya. Yang pasti kalau gereja dalam wilayah Muslim pasti hancur semua. Nanti mau lihat gereja yang masih hancur ya. Sementara masjid pun mengalami Hal yang sama. Ini kan gereja di sini. Kalau ini nggak kebakar karena dia ada di wilayah non Muslim. Saya sekolahnya di sebelah sana, jadi lewat sini tiap hari. Oh, ini gereja. Ya, Ini maksudnya tidak terbakar ini. nggak kebakar karena ini wilayah. Dijagain ya sama umatnya. Jadi waktu Ini adalah gereja yang pernah dibakar pas kerusuhan ini dan masih masih dibangun. Ini kan di area Muslim kan, jadi ditarget langsung gitu. Masih belum dibangun-bangun. Udah berapa tahun sih? Lebih dari 10 tahun. Udah lebih dari 10 tahun nggak dibikin lagi. Apaan? Yuk nggak mau ah. Saya ini sudah sukses jualan contok. Saya suruh mama cari pasangan tapi mati mau masa anak belum kawin ini. Jadi masa kawin-kawin. Boom. Jangan tidak. Kawan, Ya. cari pasangannya mamamu? Mana? Itu dua. Laki tepak dia dua. Kasih Bu Yuli. Di sini sekarang udah sepi. Ini kawasan apa nih Mas? Kawasan perekonomian, pusat pertokoan. Zaman dulu kalau mau cari apa saja yang dijual, misal elektronik, grosiran, itu semua ke sini. Namanya Bonesompe, Kota Tua. Sekarang udah ditinggalin kebanyakan karena dulu kan yang pelaku usahanya kebanyakan dari etnis Tionghoa. Dan ini dibakar kayak gini nih. Kalau ini lain dirusak, ini kebakaran. Bahkan bukan dibakar ya. Iya. Dijarah zaman kerusuhan dijarah. itu dijarah. Jadi segitu traumatisnya sehingga mereka nggak mau kembali atau mereka sudah menemukan tempat baru yang jauh lebih prospektif. Karena bisa jadi kerusuhannya terlalu lama, mereka akhirnya sudah pindah dan punya tempat usaha baru. Mungkin mereka bertahan Iya. dalam perusahaan yang begitu Dan lama. ini udah nggak direnovasi kan, ini bekas-bekas yang rusak-rusak masih. Tapi ini cuma dipakai-pakai orang-orang lokal. Berarti itu sebetulnya ada pemiliknya ya yang sekarang berarti Hak pakai mereka saja, kan? tinggalkan begitu saja. Oh, ini hak pakai Iya, hak saja. pakai. Berarti tanahnya milik pemerintah. Iya. Oh. Jadi ini apa nih tempat ini Mas? Jadi ini kuburan massal tragedi Poso, karena tragedi Poso itu berjilid-jilid dan banyak tempat yang konfliknya. Jadi mayatnya dibawa semua di sini. Ini mayat-mayat dari korban keluarga Muslim, seperti di desa Meko, desa Buyung Katedo yang ada di depan kita. Itu desa Kilo 9 tragedi yang dulu tahun 2000 pecah konflik Poso. Jadi dikuburkan secara massal. Hanya desa-desa sekitar sini aja berarti ya. Paling ini Meko kan ini di Tentena. Meko itu Tentena. Jalan mau menuju ke, kan kalau kita ke Bada naik ke atas belok dia lurus. Oh, jauh sekali. Dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Karena kan segregasi itu. Jadi dibawa ke Poso. Jadi ke di Poso. sana ibaratnya tidak ada tempat lah bagi jenazah-jenazah itu.
karena di sana bukan jadi wilayah basis Muslim, jadi bawa ke sini. Mas, kalau ini kan yang Muslim ya, sebenarnya untuk yang bagian Nasrani sendiri ada yang pemakaman massal juga? Kalau yang terhimpun di satu tempat seperti ini saya belum tahu, karena setahu saya memang belum ada. Yang ada yang saya tahu misalnya korban bom atau korban pembunuhan itu ada di satu tempat yang sama, tapi nggak terhimpun di satu lokasi besar seperti ini. Gitu. Jadi totalnya ada berapa jenazah di sini? Kalau yang kuburan tanpa nisan ini ratusan nih, banyak di dalam. Ini yang diambil, yang didapat di sekitar desa, kan sebagian dibuang ke sungai. Yang di sungai itu hampir tidak diambil karena sudah hancur sekali kan. Kalau ini yang berarti kalau masih ada nisannya itu bisa terhitung. Jadi ini saya sudah berapa? 2, 4, 6, 7. Ini berapa? Ada anak kecil. Ini kepala desanya di tengah. Gitu. Ini saja ini bisa berapa? Ini kan berarti galian lubangnya kan di sebelah sana itu. Ini kan boleh dibilang Bapak menyedihkan sekali gitu pemandangan ini. Kita bisa bayangkan situasinya seperti apa saat itu. Apakah di pihak Kristen juga mengalami hal yang sama dengan secara kuantitas dan kualitas sufferingnya itu? Kalau hitung-hitungannya sama berdasarkan angka saya kurang tahu. Tapi kalau bicara berdasarkan penderitaan dan korban jiwa, saya yakin juga sakit dan dukanya pasti sama begitu. Bahkan banyak orang punya kisah yang kadang-kadang saya sendiri kan tidak mengalami sampai korban jiwa. Itu bisa jadi lebih menyedihkan gitu. Tapi ketika dengar dari versi Muslim juga ada yang sangat menyedihkan juga. Jadi nggak ada yang tadi malam dibilang itu ya. Iya. Jadi kalau angka korban jiwa saya kurang tahu pasti ya kalau secara angka. Tapi yang pasti secara penderitaan pasti semua orang Poso jadi korban. Tidak ada yang menang, semuanya Tidak. kalah itu ya. Bahkan bukan Muslim atau Kristen, Hindu pun juga jadi korban. Rumahnya juga kebakaran, iya. Karena mereka tidak akhirnya dihitung sebagai orang Muslim atau orang Islam kan. Jadi mereka juga jadi korban konflik yang jarang sekali dicatat dalam sejarah korban kerusuhan agama di Poso itu. Harusnya ini diingat terus dan kita doakan tuh untuk kita jangan lagi sampai ada tragedi seperti ini diulang gitu. Sebetulnya bibit-bibit dendam itu masih ada nggak sih? Still there. Makanya itu yang jadi tantangan dan ancaman kita ke depan yang harus terus kita. Makanya menguatkan proses perdamaian itu sangat penting agar kita jangan mengulang sejarah lagi. Ya mulai lagi mempelajari sejarah lama, belajar supaya kita tidak ulang lagi sejarah. Generasi muda Poso memahami benar pentingnya perdamaian. Sebagian dari mereka kini bergabung membentuk generasi PIS atau generasi damai dengan anggotanya lintas agama. Merekalah kini yang menjadi ujung tombak yang akan mengkampanyekan perdamaian pada adik-adik dan keluarga mereka. Mudah-mudahan saja niat luhur mereka terwujud. Amin. Dari awal sampai sekarang sudah Genpis 4, Angkatan keempat. Nah, yang sekarang kita sudah ada generasi keempat. Iya, karena udah mau 5 tahun ya. jadi sekitar 50-an anggotanya. Tapi kalau Yang kan aktif. Yang aktif. Kalau misalnya Genpis kan sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan yang kita rekrut anak-anak muda, anak-anak SMA, tapi dengan nama yang Program yang lain lagi. Oh, karena kelompok usianya berbeda. Dapat program juga kerjasama dengan orang-orang hebat dari luar, berkat Kawawat. Iya. Gratis ini.